Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official, kawan-kawan semuanya. Gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean. Dan bagi kawan-kawan semuanya yang selalu nonton video ini, yang selalu mensupport channel ini, tak doakan semoga rezeki ini sampean barokah selalu dan lancar selalu. Nah, kali ini kita membahas tentang kasus di tanah air. Jadi bukan kasus tentang mbak-mbak yang bekerja di negara Hong Kong. Nah, kasus yang kita bahas kali ini yaitu mengenai kasus yang sedang viral di Indonesia. Dan kemudian kasus ini dari 2016 itu belum selesai sampai tahun 2024. Dan kemudian karena kasus ini mandek dan kemudian mencuat kembali ke publik, ini berkat adanya film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari, kan kawan. Jadi kali ini kita bakal membahas, dan kenapa sih kok channel ini ikut membahas masalah ini, silakan disimak. Tahun 2016 sampai niku sudah berada di Hong Kong, kerja di negara Hong Kong apa belum? Apakah 2016 sampai itu pernah mendengar kasus masalah Vina Cirebon yang sedang viral waktu itu? Atau mungkin mbak-mbak yang rumahnya Cirebon, apakah sampai mendengar kasus Vina Cirebon? Silakan komentar. Karena pada tahun 2016 waktu itu aku kerja di negara Hong Kong dan aku masih aktif di organisasi, secara otomatis mendukung perjuangan perempuan. Dan ketika ada kasus kayak Vina, Yuyun, aku ikut nge-share, kemudian ikut memantau bagaimana jalannya kasus ini, dan kemudian mendukung para korban-korban itu untuk minta keadilan. Jadi itu kenapa aku mengangkat kasusnya ini hari, karena dulu aku pernah membaca kasus ini ketika bekerja di negara Hong Kong, dan ini menarik, Setelah ditangkapnya beberapa pelaku ini sudah selesai. Namun tahun 2004 tahun ini aku itu kaget kenapa kok kasus ini mencuat kembali dan kemudian sampai difilmkan. Dan karena aku penasaran, aku ngecek, aku baca, ternyata masih ada para pelaku yang belum ketangkap, dan itu sampai masuk daftar DPO, kan kawan. Dan kemarin baru ketangkap 1 orang saja dari 12, 15 atau 17 pelaku ya. Katanya ada yang bilang 12, 15, ada yang 17. Jadi kita ngelihat dulu bagaimana perkembangan kepolisian mengenai kasus ini. Menurut sumber yang aku baca, awalnya ini dimulai cinta segi 4. Jadi antara Linda, kemudian si Eki, dan kemudian si Vina, yang akhirnya ini sampai menghilangkan 2 nyawa manusia. Karena katanya netizen bahwa si Linda ini suka si Eki suka si Vina. Tetapi si Eki ini atau si Vina ini milih si Eki ini milih si Vina, sedangkan Vina ini memilih si Eki karena si Eki katanya baik anaknya. Nah, dari adanya cinta segi 4 itu ujung-ujungnya mereka ini sakit hati dan sampai melakukan peristiwa pembunuhan seperti ini. Jadi silakan disimak bagaimana kronologi dari kasus ini. Apakah si Linda nanti terbukti ikut di dalam pembunuhan itu atau enggaknya? Jadi tunggu sampai polisi menetapkan apakah dia terlibat atau dia hanya sebagai saksi ke depannya. Oke, kita beralih ke kronologi ya. Jadi fokus aja ke aku, jangan fokus ke belakang karena lagi benahin rumah ya. Oke, jadi kronologinya gini. Kejadian ini adalah tahun 2016, kan kawan. Tepatnya adalah Sabtu malam Minggu tanggal 27 Agustus menuju 28 Agustus. Pada waktu itu kelompok dari geng motor
yang dimana anggotanya ini ada si Eki almarhum dan ada si Vina Dwi almarhumah. Mereka ini berkumpul-kumpul sedang melakukan acara rembukan. Dan kemudian setelah geng itu bubar, ini mereka ada yang masih menongkrong di situ kan kawan. Dan salah satunya itu ada Eki dan juga ada si Vina. Dan kemudian mereka ini kembali pulang secara bersama-sama. Dan di saat mereka pulang, di situ mereka sudah dicegat oleh para geng motor sehingga terjadinya kejar-kejaran. Sedangkan teman Eki yang 3 itu yang naik motor ini juga melarikan diri. Tapi memang dasarnya yang diincar itu adalah Vina dan Egi, maka yang dikejar hanya mereka berdua. Dan ketika terjadinya kejar-kejaran, akhirnya si Eki ini bisa ditundukkan dan mereka ini jatuh ketika berada di wilayah jembatan desa Kepompongan kan kawan. Jadi ketika mereka jatuh, akhirnya di situ terjadilah kekerasan, dipukulin, digebukin. Nah karena mereka ini ketakutan kalau sampai ada yang ngeliat, alhasil si Eki sama si Vina ini dibawalah ke sebuah lahan kosong di belakang showroom mobil dekatnya sekolahan kan kawan. Jadi sepi ya. Nah di saat itulah mereka ini mengalami kekerasan yang sangat fatal. Dan tidak hanya kekerasan saja, tapi juga perkaos yang dilakukan oleh para geng motor kan kawan. Nah setelah mereka puas melakukan itu semuanya, Ekinya sudah meninggal. Alhasil kedua korban ini dibawalah kembali ke jembatan desa Kepompongan tadi. Dan para pelaku ini memiliki ide bagaimana kalau si Eki ini sama si Vina ini biar kelihatan kecelakaan tunggal. Ya akhirnya mereka apa? Membuat seolah-olah kedua sejoli ini kecelakaan tunggal kan kawan. Besoknya ini baru ketahuan orang yang lewat di situ bahwa mereka ini terjadi kecelakaan. Dan kemudian salah satu pelaku dari mereka ini lapor kepada si kakak Vina kalau Vina telah terjadi kecelakaan di jembatan desa Kepompongan tadi. Alhasil kakaknya si Vina itu langsung datang ke tempat jembatan tersebut beserta dengan ayahnya. Besoknya kakaknya Vina ini mendapatkan kabar bahwa si Vina sama si Eki ini bukan kecelakaan tunggal, tapi memang dibunuh oleh beberapa geng motor. Nah saat itu si kakaknya Vina ini langsung melaporkan polisi kembali. Dan kemudian saat itu yang memegang kendali ini adalah bapaknya si Eki. Jadi Eki itu bapaknya bekerja di kepolisian kan kawan. Nah karena mendengar bahwa itu bukan kecelakaan tapi kasus pembunuhan, akhirnya bapak Eki ini mencari tahu siapa yang terlibat. Setelah bapaknya Eki ini menangkap para pelaku, secara otomatis ini kan dilimpahkan ke Polres Cirebon. Nah di Polres Cirebon olah TKP dan mereka ini mendapatkan hasil bahwa para korban ini bagian tubuh ini kena benda tajam. Artinya ini murni kecelakaan, kemudian tubuh mereka menghantam benda-benda tajam di sekitaran jembatan tersebut. Nah sedangkan di Polsek Talun hasil otopsi ini hasilnya adalah kecelakaan tunggal rek. Karena kedua dari Polsek Cirebon Talun ini kan hampir sama ya. Tetapi fakta di lapangan korban ini mengalami lebih dari kecelakaan tunggal rek. Ada beberapa tubuh yang patah-patah dan ini benar mengenaskan. Karena terjadinya kejanggalan, akhirnya ini diambil lagi dari jaksa itu dilimpahkan ke Polresta Cirebon. Nah di Polresta Cirebon ini merubah kasus dari tuntutan kecelakaan tunggal tadi ini berubah pidana kasus pembunuhan dan kemudian menangkap 8 pelaku dari 11 pelaku. Jadi sudah menetapkan
pelaku-pelaku tersebut dari beberapa saksi yang berada di sekitaran lokasi saat korban ini dihabisi. Oke, setelah pelaku ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2026, akhirnya salah satu pelaku yang usianya masih muda ini dijatuhi hukuman 8 tahun tetapi mendapatkan resesi selama 4 tahun. Sedangkan pelaku ketujuh lainnya pada tanggal 26 Mei 2027 ini dipenjara seumur hidup. Dan 3 pelaku lainnya yang bernama Peggy, Andi, dan Dani ini menjadi DPO, dan dari 2016 sampai 2004 mereka ini belum ketangkap dan kasusnya mandek, Rek. Dan kemudian muncul kembali kasusnya perkara karena difilmkan. Dan karena para netizen ini penasaran dan keponya tinggi, memiliki solidaritas yang tinggi, apalagi bagi perempuan-perempuan Indonesia yang sudah membaca kisahnya, yang menonton filmnya, akhirnya tergugahlah hati mereka. Nah, akhirnya mereka itu mencari tahu, menyebar dan mendukung perjuangan Vina untuk menyuarakan keadilan. Akhirnya polisi menetapkan 3 tersangka menjadi DPO dan harus dikejar. Kalau sampai tidak menyerahkan diri maka akan didor. Pelaku salah satu dari DPO ini sudah ditangkap yang bernama Peggy. Apakah yang ditangkap itu Peggy atau bukan? Hanya polisi yang tahu, dan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai netizen mempercayakan kasus ini dihandle oleh kepolisian ya. Karena apa kan kawan? Karena kita percaya bahwa kepolisian ini pasti melakukan kerjanya dengan baik. Jadi kita lihat aja apakah polisi benar-benar menjalankan tugasnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya yakin polisi Indonesia bakal bisa menangani kasus ini walaupun agak lambat. Karena polisi juga harus lebih berhati-hati untuk mengungkap siapa dalang di balik semuanya, sehingga pelaku ini sampai 8 tahun bisa meninggalkan jejak dan bahkan tidak ketangkap kan kawan. Jadi percaya aja lah bahwa polisi bisa melakukan tugasnya dengan baik, Rek. Apalagi kita tahu korbannya ini adalah anak dari polisi, dan tentunya polisi-polisi juga memiliki anak perempuan, adik perempuan, ibu juga perempuan, istri juga perempuan. Dipastikanlah mereka bisa bekerja dengan baik. Karena bagaimanapun kalau masalah kasus tentang pelecehan seksual ini sungguh tidak diampuni di masyarakat, bahkan di kepolisian, Rek. Semoga dengan adanya kekuatan netizen beserta dengan para kuasa hukum yang mendukung perjuangan Vina Cirebon, semoga dapat diselesaikan. Pantau terus kasus ini, Rek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.